wakaf ini bisa jadi lifestyle masyarakat Sidodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi, selamat sore. Jumpa lagi di episode kelima podcast Kemenak Kabupaten Pesawaran. Kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang penghulu muda yang bertugas di KUA Kecamatan W5, dan kebetulan istri beliau adalah seorang penyuluh agama non-PNS. Apa kabar Pak Rifai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kantor kami pada episode kelima podcast Kemenak ini. Kami dengar Bapak punya inovasi ya berupa gerakan wakaf tunai di desa Bapak. Bisa diceritakan kepada kami Pak, asal mula Bapak memulai gerakan itu? Jadi gerakan di desa kami itu namanya gerakan wakaf Sidodadi. Sidodadi itu kan nama desanya kan ya. Jadi kebetulan saya tinggal di desa Sidodadi, Kecamatan W5. Awalnya tuh gini kan kita lagi ngobrol-ngobrol habis sholat tarawih pas kebetulan bulan puasa tahun kapan ini. Itu Pak? Tahun berapa itu? Bulan Ramadan tahun ini ya, 2021, beberapa bulan yang lalu. Kita ngobrol-ngobrol, saya habis sholat tarawih dengan kebetulan ada kepala desa datang. Dia ikut jamaah bareng kami. Kebetulan juga akrab saya sama dengan kepala desanya. Jadi ngobrol-ngobrol di teras sambil buat kopi. Ada Ustadz juga di situ kan, Ustadz Mujib. Si Pak Ustadz itu ya, Pak Mujib, dia cerita kalau kemarin dia habis dari warung ya, ada satu buah kotak amal yang isinya itu penuh. Isinya penuh. Kemudian tanya sama si pemilik warungnya itu, ini kotaknya siapa Mbah gitu kan. Kebetulan yang punya kotak gitu kan dipanggil Mbah. Ini kotaknya siapa Mbah? Enggak tahu Mas, katanya ini nggak pernah diambil, udah lama nggak pernah diambil ya dia. Kemudian kata Pak Ustadznya tadi, oh jangan-jangan punya teroris Mbah gitu kan, jangan-jangan punya teroris kok nggak pernah diambil kan sekarang lagi musim tuh. Kotak-kotak yang teroris yang menempatkan kotak-kotak menyebar kotak di mana-mana. Jadi kemudian berkembanglah obrolan-obrolan itu berkembang. Saya kan terus ngomong gini, gimana kalau nggak kita buat kotak aja, yang daripada kan di warung-warung itu kan potensinya besar, dengan kita menaruh kotak-kotak amal di warung itu kan potensinya besar sekali. Kita bisa menghimpun dana dari masyarakat, daripada dimanfaatkan oleh orang luar, makanya kita sendiri yang buat kotaknya, terus kita tempatkan di warung-warung di sekitaran desa Sidodadi ini, terus kita kelola sendiri. Jadi kita dana itu berasal dari masyarakat kita, terus kita yang ngelola dan hasilnya juga buat masyarakat kita, kan gitu. Itu terus selanjutnya yang masih belum ada konsepnya itu penggalangan dana ini untuk apa gitu kan. Terus apa untuk anak yatim, apa untuk pembangunan masjid atau apa gitu. Terus kemudian saya usul, gimana kalau enggak kita buat dinamakan dengan kotak wakaf aja. Jadi uang yang terkumpul itu masuk dalam wakaf. Jadi kalau wakaf itu kan kekal barangnya dan disedekahkan hasilnya. Jadi kalau kita namakan kotak untuk anak yatim, nanti itu kan namanya infak. Jadi dana yang terkumpul bisa langsung disalurkan. Nah, kalau kita keunggulannya kalau kita wakaf, dana yang terkumpul itu kita kembangkan, kemudian hasilnya kita sedekahkan kita salurkan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Jadi bisa kena semua. Jadi kalau kita namakan kotak infak anak yatim, yang didapatkan cuma anak yatim. Tapi kalau kita bentuknya wakaf, yatim juga dapat,
duafa juga dapat, bisa untuk guru-guru. Peruntukannya lebih luas, Pak, ya. Lebih luas lagi, jadi gitu. Terus kemudian ya, tanya-tanya sama Pak Lurah, boleh nggak Pak kita menggalang dana gitu kan. Kata Pak Lurah, ya siap-siap aja, boleh-boleh aja, dukung aja, kita dukung. Jadi dia malah orangnya kan masih muda, seumuran dengan saya, jadi orangnya semangatnya tinggi untuk saya kenal dengan beliau untuk membangun desa itu, untuk desa kami. Jadi ketika dengar ada obrolan seperti ini, dia langsung mendukung, langsung mensupport. Kalau bisa jangan cuma sekedar sebatas obrolan saja, kita harus tindak lanjut. Kata saya, ya udah kalau gitu kita besok kita buatin kotaknya aja. Berapa sih biaya buat kotak itu kan gitu maksudnya. Biaya kotak itu. Jadi pada malam itu belum ada gambaran harga kotak segala macam, belum ada gambaran. Jadi malam besoknya saya langsung saya tindak lanjuti dengan saya mengundang beberapa ustadz, beberapa tokoh di lingkungan tempat saya itu kan di rumah. Kemudian saya menjelaskan hasil obrolan saya di malam itu dengan para ustadz. Terus kemudian saya jelaskan gini tentang konsepnya wakaf ya. Jadi mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat, kemudian kita kelola secara produktif, dan nanti hasilnya disalurkan untuk seluruh masyarakat Sidodadi yang berhak menerimanya. Nah, gitu. Jadi kemudian saya minta izinnya, minta ridhonya dari para ustadz. Kalau seandainya kegiatan ini didukung, kita akan lanjutkan. Tapi kalau memang ada gambarannya kurang bagus untuk masyarakat, untuk desa, ya mungkin hanya sebatas konsep obrolan ringan saja. Jadi alhamdulillah para ustadz mensetujuinya dan merespon baik dari wacana konsep ini. Jadi langsung malam besoknya lagi saya keliling, Bu ya. Saya keliling menghadap Pak Kiai Haji Abdul Manan Suhud. Oh ya, almarhum ya, belum lama beliau meninggal. Ya, yang belum lama meninggal. Jadi saya sowan ke rumahnya menjelaskan tentang konsep wakaf ini yang akan kita terapkan di desa Sidodadi. Terus saya menghadap dan minta ridhonya, minta setujuannya, juga minta doanya, semoga bisa berjalan dan benar-benar bisa terbentuk. Kalau masalah ini Pak, kayak mungkin berhubungan dengan fikih ya. Kalau wakaf itu kan dia ada pernyataan kehendak ya. Pernyataan kehendak, kemudian bahwa si wakif akan mewakafkan itu. Mungkin tidak jadi pertentangan ya di kalangan para tokoh agama itu ya. Ya, jadi kan gini, wakaf itu kan rukun dan ada syaratnya. Jadi rukun wakaf yang pertama itu harus ada wakif, ya, orang yang mewakafkan. Kemudian yang kedua ada mauquf ya, ada benda yang diwakafkan. Kemudian ada mauquf alaih, peruntukan yang menerima manfaat. Ya, penerima manfaatnya. Kemudian ditambah lagi dengan nazir ya, yang mengelola wakaf itu, kemudian ada saksi. Terus selanjutnya ada siwot atau pernyataan kehendak itu tadi. Jadi pernyataan kehendak itu kan bisa secara lisan, juga bisa secara dengan tulisan, juga bisa dengan perbuatan. Jadi kalau di konsep wakaf saya ini ya, saya jelaskan kepada mereka, kalau dilihat wakifnya siapa, ya wakifnya orang Sidodadi atau yang orang di luar Sidodadi yang mau mewakafkan uangnya itu. Artinya tidak terbatas dengan warga Sidodadi. Kemudian mauqufnya, karena ini kita geraknya di bidang wakaf produktif, yang lebih memungkinkan itu kan uang. Kalau kita mau mengembangkan wakaf produktif berupa tanah atau yang lainnya kan butuh biaya yang sangat besar sekali. Jadi makanya harus orang yang kaya untuk bisa mewakafkan ya. Benar sekali, benar. Jadi makanya saya di konsep saya ini mauqufnya itu berupa uang. Jadi walaupun dari mulai Rp1.000 dan bisa berwakaf itu mauqufnya. Kemudian mauquf alaihnya itu penerima manfaatnya itu kami
ya, menentukan itu adalah masyarakat Sidodadi. Jadi wakifnya bisa dari manapun, terus kemudian maukufnya itu uang. Terus maukuf alainya itu warga Sidodadi. Kemudian ada sigot, ya kan, sigotnya itu perbuatan. Bisa dengan perbuatan. Jadi kan kami membuat kotak kan. Kita membuat kotak, namanya tuh kotak wakaf dan infak. Jadi ada lubang dua. Jadi satu untuk wakaf, satu untuk infak. Jadi masyarakat tuh bisa pilih mana yang pengen berwakaf atau pengen berinfak gitu. Artinya di masyarakat sudah ada ini Pak ya, sosialisasi bahwa wakaf itu arahnya ke sana. Kalau infak harus, maksudnya kekal. Kalau wakaf kan, kalau infak kan sekali habis gitu. Mereka sudah paham ya Pak ya? Ya, melalui sosialisasi, melalui penjelasan yang secara terus-menerus, insya Allah mulai untuk saat ini sebagian besar sudah paham ya masyarakat, membedakan apa itu infak, apa itu wakaf. Ini kan kalau wakaf itu kan pokoknya harus kekal dan yang disalurkan itu hasilnya. Kalau infak ya bisa langsung disalurkan. Kemudian ini Pak, untuk pengelolaannya, jadi supaya uang wakaf ini produktif, karena sifat kekekalan wakaf yang bisa dimanfaatkan kan hanya hasilnya saja untuk fakir miskin dan lain-lain itu. Untuk pengelolaan sendiri uang wakaf tunai ini diusahakan apa Pak? Jadi kami mengelolanya dengan melakukan jual beli perdagangan. Ya, yang pertama usaha kami itu kita sebagai agen penjualan air mineral, wainu. Air mineral. Jadi wainu kita ngambil wainu dari produsen, terus kita jual kembali dan kita mengambil untungan. Jadi keuntungan itu hasil bersih dari keuntungan penjualan itulah nanti yang kita salurkan ke masyarakat yang berhak menerimanya dari duafa dan anak yatim. Alhamdulillah kemarin kami sudah menyalurkan ada sekitar 9 paket sembako kita salurkan, kita pakai sembako dan ada untuk anak yatim. Itu jarak berapa bulan Pak dari terbentuknya itu? Sekitar 3 bulan, kan kita buat itu di bulan Mei ya. 3 bulan sudah bisa mendistribusikan hasil dari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya berkat kerjasama seluruh pihak ya, dukungan dari berbagai pihak. Dan masyarakat sudah mulai mengenal, jadi kita alhamdulillah agak lancar bulan-bulan kemarin kita melakukan penjualan. Jadi ketika air itu kita kan sekali pengiriman itu sekitar 700 dus ya. 700 dus. Jadi ketika habis kita kumpulkan ditambah dengan hasil kotak tadi, yang kotak kita sebarkan di warung-warung yang berupa infak, ditambah dengan hasil penjualan wainu itu. Jadi yang salurkan. Dibagi itu hasil dari kotak infak dan keuntungan dari usaha dari wakaf tunai itu. Kemudian ini Pak, setiap kalau kita mengusahakan uang wakaf tunai ini kan pasti ada kemungkinan rugi nih. Jadi upaya apa yang dilakukan oleh atau upaya preventif pencegahan ya, supaya ketika dia mengalami kerugian tidak mengurangi uang wakaf, karena kan nazir dia harus berkewajiban menjaga keutuhan dari uang wakaf itu kan. Iya benar. Nazir itu kan bertanggung jawab terhadap kelestarian benda wakaf. Ya, benda wakaf. Baik itu berupa wakaf tanah, bangunan, kendaraan segala macam sampai wakaf uang. Jadi tanggung jawab, kewajibannya nazir itu bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian benda wakaf. Kalau dia berupa uang berarti bertanggung jawab dengan keutuhan nilai pokok uang itu tersebut. Jadi di sini saya menerapkan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang pengelolaan wakaf uang. Jadi pembagiannya minimal 50% dari hasil pengembangan wakaf itu disalurkan untuk maukuf alai. Kemudian maksimal
10% untuk nazir yang pengelola. Kemudian sisanya itu jadi cadangan. Jadi nggak semua dibagi nggak dibagi habis, jadi ada cadangan di situ. Nah, cadangan di sini maksudnya untuk mengantisipasi kalau kerugian dan lain-lain. Terjadi kerugian dan lain-lain. Musibah apa namanya? Ya, gitu. Dagangan pasti ada aja. Benar-benar. Masalah ini Pak, perizinan ya. Kalau usaha apapun, pengumpulan uang dari warga, walaupun itu tujuannya untuk kemaslahatan umat, pastikan dia harus ada izin, ada semacam izin. Penghimpunan dana dari masyarakat itu pastinya harus berizin. Nah, termasuk masalah wakaf ini, kalau menurut peraturannya kan kalau tidak salah harus ada izin dari BWI, Pak ya? Itu gimana untuk apakah harus sampai ke apa namanya tuh aset berapa dulu baru mengajukan izin atau seperti apa? Mungkin sudah ada pembicaraan dengan pihak yang berwenang. Jadi untuk sementara ini mengenai legalitas dari badan wakaf tempat kami itu masih sebatas kepala desa, dari tingkat kepala desa. Jadi izinnya itu kita dapat dari kepala desa karena memang kepala desanya mendukung kan. Jadi kita minta izin untuk melakukan penggalangan dana di desa Sidodadi dan alhamdulillah kepala desa juga merestui, kita dapatkan keputusan suratnya dan kita sudah bisa mulai untuk menggalang dana tersebut. Kemudian kalau di nazir, di peraturan nazir itu kan maksudnya nazir yang wajib mendaftarkan diri sebagai nazir resmi. Kalau dia wakafnya itu berupa tanah, itu kan kita ada AIW kan, akta ikrar wakaf, dilaporkan ke KUA kan, ada ikrar wakaf untuk masalah legalitasnya, ada ikrar wakaf, kemudian ajukan ke BPN dapat sertifikat. Nah gitu, itu untuk legalitas tentang wakafnya, wakaf tanah. Jadi kalau di wakaf uang itu kan, kalau di prosedur sebenarnya kita baca undang-undang, si wakif datang ke lembaga keuangan syariah kalau tidak salah ya. Lembaga keuangan syariah LKS PWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Wakif datang ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, itu bisa ke bank-bank syariah itu, kemudian dia melakukan ikrar wakaf atau menyatakan kehendaknya, dituangkan dalam sertifikat wakaf uang. Ya, kemudian itu minimal kalau di peraturan di BW itu minimal 1 juta rupiah baru bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang. Nah, itu setara dengan AIW kalau di AIW KUA. Oh, jadi kedudukannya si sertifikat itu sama dengan AIW untuk wakaf tanah. Jadi sedangkan nazirnya ini yang mengelola. Jadi kita nanti kan kita bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah tersebut, mereka yang menerima uang dari wakif, nazir hanya sebagai pengelola. Jadi gitu. Tapi di gerakan kami ini hanya belum sampai sejauh itu, karena memang nazir kita belum terdaftar. Jadi dari lembaga keuangan syariah juga nggak bisa menyalurkan ke kita karena kita memang belum terdaftar. Jadi kita masih sebatas desa. Setiap usaha yang apalagi punya tujuan yang sangat mulia seperti ini pastinya sudah melalui tantangan ya Pak ya. Sejauh pencapaian sekarang ini, tantangan apa yang paling berat dihadapi dan seperti apa cara Pak Rifai mengatasinya? Jadi gini Bu, saya bicara dari mulai pergerakan tadi ya, sampai saya berkonsultasi ke Mbah Kiai Haji Suhud ya. Jadi setelah saya berkonsultasi dengan Mbah Kiai Haji, setelah itu kemudian saya juga minta dukungan dari orang tua ya, dan minta pesan-pesannya seperti apa. Kemudian setelah itu saya juga menghadap ke tokoh-tokoh agama yang lain, meminta saran, minta restu segala macamnya. Jadi ada cerita menarik.
Waktu itu saya mau menghadap Mbah Kaum ya, Mbah Kaum Haji Muhyiddin nih. Jadi masuk tokoh agama di tempat saya. Jadi ketika saya minta teman saya untuk menghubungi beliau bahwa bisa ketemu nggak malam ini gitu. Jadi kebetulan teman saya ngubungin adiknya, kemudian Ustadz Jeffrey ya. Ustadz Jeffrey itu dihubungi sama teman saya ini bahwa nanti habis tarawih Pak Rifai mau ketemu sama Mbah Kaum. Saya kan pesennya kan gitu, cuman tapi sama Mas Jeffrey ini malah diumumin di jamaah tarawih itu, diumumin bahwa malam ini Pak Rifai mau sosialisasi katanya gitu. Jadi yang tadinya saya nggak ada persiapan mau ngomong depan orang banyak, malah ketika saya datang masyarakat sudah sahabat jamaah tarawih itu malah belum pulang. Jadi mungkin itu jalannya Allah memudahkan usaha alhamdulillah kita ya. Jadi ya karena nggak ada persiapan mau ngomong banyak dengan orang banyak itu ya agak gugup, itu yang agak berkesan itu ya, cerita yang agak berkesan di saya. Jadi di depan masyarakat yang agak ramai itu mulai saya bicarakan konsep wakaf yang hasil dari pembicaraan saya dengan Pak Lurah dengan Ustadz yang di Serambi Masjid kemarin ya. Jadi saya jelaskan tentang konsepnya wakaf, kemudian perbedaan antara wakaf dengan infak ya, dan kemudian minta responnya dari masyarakat itu apakah kira-kira bisa diterapkan di desa kita atau tidak atau seperti apa. Jadi alhamdulillah hampir dikatakan 100% ya di jamaah yang saya karena nggak ada yang keluar kata-kata tidak percaya atau pesimis gitu kan, tidak ada kata keluar. Rata-rata mereka mendukung. Bagus itu Pak, bagus buku. Hanya saja pesan ada Bapak Haji di jamaah tarawih itu ya, jamaah masjid itu, jamaah musola, kalau bisa pengurusnya harus benar-benar orang yang terpilih gitu ya. Jangan sampai ketika konsep bagus kemudian sistemnya bagus tapi diisi oleh orang-orang yang tidak kredibel, tidak sudah dikenal masyarakat, kurang bagus track recordnya. Jadi bisa jadi konsep bagus itu tadi malah tergerus oleh karena ketidakpercayaan orang untuk ikut berkontribusi di gerakan wakaf itu tadi. Karena tantangannya wakaf ini kan kepercayaan Pak. Kepercayaan. Jadi butuh, masyarakat itu kan butuh kepercayaan. Makanya dapat saran dari situ. Mulai malam berikutnya saya ngobrol-ngobrol lagi kan di teras masjid tuh dengan para ustadz dengan yang lainnya. Jadi kita hasil dari obrolan itu kita seperti seolah-olah bentuk tim untuk menyeleksi siapa orang yang kira-kira pantas jadi pengurus ya. Kata saya kalau pengurus wakaf atau nazir itu nggak usah banyak-banyak, 5 orang cukup kata saya. 5 orang cukup, 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, kemudian ada bidang pemungutan dan bidang penyaluran, itu udah cukup. Jadi nggak banyak-banyak. Jadi kita cukup nyari orang 5 itu yang kira-kira pantas. Dari mulai konsultasi, dari mulai lapisan-lapisan yang nggak tersentuh oleh kita. Jadi kita kan ada banyak orang tanya apa, kita sambil sekalian sosialisasi itu, sekalian sosialisasi, sekalian tanya kira-kira yang pas jadi pengurus itu siapa gitu kan. Kalau saat itu terus kemudian udah mulai kita keliling bertanya dari satu rumah ke rumah untuk meminta sarannya bahwa sekalian sosialisasi tentang adanya gerakan ini, kemudian bertanya kira-kira jadi yang pantas jadi pengurusnya seperti itu, siapa gitu. Kemudian dari hasil keliling itu tadi sudah mulai terlihat gambarannya siapa yang mau menjadi nazir dari gerakan wakaf ini. Kemudian setelah itu saya membuat rancangan ADART karena saya pengen konsep yang bagus harus dikelola dengan cara yang bagus juga. Jadi kan maksud saya kan gini,
konsep yang bagus ini yang sudah mendapat dukungan positif dari masyarakat, maka saya pengennya dikelola dengan cara yang terbaik. Serius, ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah bahasa anak-anak muda. Jadi saya buat, karena rencana saya itu kan kita buat lembaga wakaf yang menangani tentang wakaf produktif gitu. Jadi nggak cuma sebatas nyebar kotak terus kita kumpulin uangnya, kita kelola cara wakaf, dan nggak sebatas segitu aja. Jadi kalau konsep saya ini, kita nantinya kita punya lembaga wakaf yang fokus mengelola tentang wakaf produktif. Jadi saya susun ADART lembaga segala macam, karena kedepannya saya pengen ada pengakuan di badan hukum yang kita daftarkan ke notaris segala macam, dan kita dapat izin dari BWI. Kemudian alhamdulillah waktu itu Bapak Kepala Kemenak kita datang ke kantor kita kan. Saya ingat apa yang beliau sampaikan, saya ingat. Jadi saya kebetulan kan kalau mau ngadep ke kantor kan agak sungkan mau ngadep serius, mau ngobrolkan masalah ini ke kantor kabupaten, saya kan agak kurang pede gitu. Alhamdulillah Pak Kemenak datang ke kantor, nah saya punya ada kesempatan untuk ngomong, makanya saya minta saran dan konsultasi tentang perwakafan. Jadi Pak Kemenak menyambut baik dan kemudian menyarankan tentang legalitas nazirnya itu silahkan konsultasi ke bagian syariah. Ya. Kemudian saya menghadap Pak Saiful, ke penyelenggara syariah kita. Kemudian kebetulan beliau juga sekretaris BWI di Kabupaten Pesawaran. Ya. Kemudian beliau juga mempelajari tentang peraturan-peraturan segala macam. Kemudian sudah disampaikan kepada saya kemarin bahwa untuk bisa mendaftarkan nazir wakaf di BWI itu syaratnya ada 1, 2, 3 banyak gitu ya. Dari mulai aset ya, kalau nggak salah. Dari mulai syarat nazir yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 dan PP Nomor 42 itu, kemudian ditambah dengan harus yang paling berat ini ya, yang paling berat itu punya operasional ya, dana operasional yang terpisah dari pengurus, kekayaan pengurus senilai minimal 30 juta. Nah, karena uang yang kita dapat dari uang wakaf saja kita baru berkumpul 5 juta, 5.500. Artinya BWI ini memberi peluang untuk semacam plat kuningnya, ya, plat kuningnya badan wakaf untuk mengelola uang ini. Seperti itu ya, kalau keterangan dari Pak Saiful. Ya benar. Jadi setiap lembaga bisa mendaftarkan diri untuk menjadi nazir wakaf uang, asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diaturkan diatur oleh undang-undang. Ya, karena kantor kita kan punya wakaf tunai sendiri ya, mengelola sendiri kan. BWI. Benar sekali. Jadi kalau mengenai itu tadi kan sudah konsultasi dengan Pak Saiful, terus sudah dalam proses ya, kita mulai menggalang dana dan sekalian nanti kita mencari mitra karena kan kalau mengurus wakaf tunai, wakaf produktif itu nggak bisa berjalan dengan sendiri gitu ya. Jadi nazir kalau sementara ini kan kita uang wakaf kita kumpulkan, dapat kita buat modal usaha, kemudian kita jual beli barang. Yang sekarang ada usaha tambahan, itu kita jual gula putih yang kita kemas sendiri, kemudian kita jual ulang dan hasilnya untuk duafa. Sekarang kan cuma sebatas itu. Jadi kepengennya nanti konsepnya, karena ini kalau seandainya nanti sudah jadi lembaga hukum kemudian terdaftar di BWI, jadi sistem pengelolaannya juga harus lebih profesional. Jadi kita harus punya kerja sama dengan mitra-mitra usaha yang lain ya. Jadi harus dikelola dengan cara profesional, kita punya relasi-relasi yang banyak ya. Gitu. Itu untuk mauquf alaih dengan skup wilayah Sidodadi saja. Ada kemungkinan nggak Pak kalau misalnya mauquf alaihnya diperluas misalnya? Bisa saja.
itu kan saya batasi untuk desa Sidodadi dan badan wakafnya saja masih badan wakaf dusun ya, bunyi dusun. Karena istilahnya ini kan saya baru mengangani masalah wakaf uang. Ya. Kalau selama ini tentang wakaf non uang, ya wakaf tidak bergerak, saya dari mulai kuliah sudah fokus tentang perwakafan. Kebetulan saya kerja di KUA, melayani masalah itu juga ya, dan tentang perwakafan tanah itu. Jadi karena ini saya baru ini mengenangani, terus kemudian punya konsep ini saya tawarkan ke masyarakat, mereka menyetujui. Saya juga nggak pengen langsung besar gitu, nggak bisa langsung besar. Jadi seperti istilahnya uji coba, apa mau dibilang uji coba juga kurang tepat ya. Tapi pilot project ya. Semacam itu. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa untuk skup wilayah Kecamatan W5 Pak ya. Tujuannya memang seperti itu. Amin. Jadi kita untuk mauquf alaih, karena kemungkinan besar wakifnya juga bukan hanya Sidodadi, jadi harapannya suatu saat lembaga wakaf ini menjadi besar, bisa memakmurkan masyarakat Sidodadi dan khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Karena saya ada motivasi ya, saya jadikan motivasi, ada kata-kata yang bisa saya jadikan motivasi. Dulu guru saya pernah ngomong ketika saya syukuran jadi PNS dulu ya, diangkat jadi PNS. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2009, TMT-nya sekitar, kalau saya mulai tugas itu dari tahun 2010 bulan Juni. Jadi di bulan Juni itu ketika saya mendapatkan SK, tulis surat tugas, kita syukuran, kita ngundang ceramah ya, ada yang ngisi tausiah, itu kebetulan guru saya sendiri. Jadi beliau berpesan kepada saya, jangan pernah berpikir tentang apa yang bisa kamu dapatkan dari negara ini, tapi pikirkan tentang apa yang bisa kamu berikan untuk negara, kan gitu. Jadi inginnya saya melalui gerakan ini saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau nggak bisa satu kecamatan, satu desa. Kalau nggak bisa satu desa, ya satu dusun. Tapi semoga minta doanya dari bisa bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya keluarga dan masyarakat di Sidodadi. Karena saya ingat ya pesannya Pak Kemenak pada saat berkunjung ke W5 itu, pesan beliau itu salah satunya mengimplementasikan nilai-nilai agama itu dalam bentuk gerakan-gerakan semacam ini. Nah Pak Rifa ini saya rasa sudah memulai satu langkah ya. Kalau mimpi itu memang motivasi, saya punya mimpi ini, kemudian menjadi sebuah daftar mimpi yang menunggu antri untuk direalisasikan. Nah saya rasa apa yang sudah Pak Rifai laksanakan ini adalah satu langkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Benar sekali gitu. Kalau boleh tahu kisaran berapa Pak aset yang sudah dipunyai oleh BWS? Jadi alhamdulillah sejauh ini sudah ada kas sekitar 5 juta 5.044.000 ya. Itu kami dapat dari sebagian besar wakaf pribadi itu bukan dari kotak ya. Jadi kan kita kan punya wakifnya seperti saya jelaskan tadi. Wakifnya bisa dari desa Sidodadi, jangan bisa dari luar desa Sidodadi. Jadi kita nyebar kotak untuk mengakomodir masyarakat yang kira-kira nggak bisa langsung banyak ya. Karena kan kalau harus menunggu banyak berarti kita mempersempit gerak orang yang ingin berwakaf. Jadi untuk mengakomodir itu kita buat kotak itu tadi, dan kemudian kita juga menerima wakaf dari selain kotak gitu. Jadi ada kebetulan kemarin waktu kita di KUA itu kan ada Pak Saiful langsung wakaf sekitar 2 juta, kemudian dari Ibu sendiri 500.000. Iya, saya karena sangat percaya dengan Pak Rifai, jadi saya menjadi salah seorang wakif ya, nggak seberapa. Jadi, itu sebagai
untuk jadi contoh bahwa wakifnya itu nggak mesti harus dari Sidodadi. Ya, jadi poin kepercayaan ini sangat penting dalam mengelola wakaf ini. Jadi gitu. Kemudian kita juga buat istilahnya gerakan wakif tetap ya. Yang setelah saya buat konsep, saya kembangkan buat konsep di ini ya, yang saya upload di Facebook itu, bahwa kalau masyarakat Sidodadi itu berjumlah 4.000 orang, 5% saja yang mau berwakaf sebulan itu 10.000, itu bisa kita kumpulkan dana dalam 1 tahun itu sekitar 24 juta kan gitu kan. Ya saya upload di Facebook, kemudian alhamdulillah masyarakat merespon dengan, Pak saya mau Pak yang 10.000 satu bulan gitu kan. Jadi mulai banyak, kita dapat berapa peserta itu langsung. Jadi penarikan pertama di bulan pertama dari habis saya upload itu sekitar dapat uang sekitar 500 ribuan. Jadi ditambah dengan nasi kotak, kemudian dari kotak wakaf itu dan ditambah dengan wakaf langsung tadi sekarang sekitar ada uang wakaf yang kita kelola sekitar 5 juta. Harapan Bapak ke depan Pak? Jadi kan di gerakan saya ini kan saya buat konsepan ya, konsep gerakan di dalamnya ada seperti sebuah profil ya. Di sana ada visi dan misi. Jadi saya tuh punya impian suatu saat di desa Sidodadi itu punya lembaga yang menangani wakaf secara produktif yang bisa besar ya, dan menjadikan masyarakat desa itu, khususnya desa Sidodadi, menjadi masyarakat yang mandiri ya, tidak terlalu bergantung dari luar, punya kemandirian baik secara ekonomi. Jadi lebih khusyuk ibadah Pak ya? Iya, jadi punya kemandirian ekonomi dan kemudian bisa wakaf ini bisa jadi lifestyle masyarakat Sidodadi. Jadi jadi kebiasaan orang. Jadi masyarakat Sidodadi punya kebiasaan untuk bisa berwakaf ya. Jadi karena tahu potensi wakaf itu besar sekali, dan kemudian jika dikelola dengan cara yang baik akan benar-benar bisa memakmurkan, apalagi untuk desa Sidodadi dan khususnya dan untuk seluruh masyarakat Y5 pada umumnya. Kemudian harapan saya juga masyarakat jadi lebih terbuka ya. Jika selama ini mereka hanya tahu bahwa wakaf itu hanya sebatas tanah yang peruntukannya untuk kuburan, masjid, mushola, kemudian pendidikan. Jadi mulai dengan gerakan ini jadi untuk menambah, rupanya dia potensi yang sangat menambah baik ya, bagus. Benar, untuk menambah pengetahuan masyarakat bahwa wakaf itu tidak hanya sebatas tanah. Jadi mulai dari uang Rp1.000 mereka sudah bisa berwakaf, dan apabila dikembangkan dengan cara yang bagus, ya potensinya sangat besar sekali. Demikian tadi sahabat religi, paparan yang telah disampaikan oleh tamu kita hari ini, sebuah langkah kecil yang sangat penting untuk mewujudkan nilai-nilai agama kita, diimplementasikan ke dalam gerakan-gerakan yang sepertinya sangat bermanfaat untuk umat. Sekian episode kelima podcast Kemenak Pesawaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.